Setelah menikah aku tak pernah diberi nafkah oleh suamiku, namun saat aku balas dengan jadi sukses dia terkejut. Pernikahan kami baru saja memasuki tahun ketiga. Namun rasanya seperti sudah berpuluh-puluh tahun berlalu tanpa ada kehangatan atau kebahagiaan. Dari luar, rumah tangga kami mungkin terlihat sempurna. Aditya, suamiku, adalah seorang pria tampan dan pekerja keras. Dia memiliki pekerjaan yang stabil, sering pulang membawa oleh-oleh, dan tak jarang memberiku hadiah mahal. Tetapi di balik semua itu, ada kekosongan yang terus menggerogoti hatiku. Aku, Alina, merasa seperti boneka pajangan di rumah kami. Aditya hampir tidak pernah berbicara denganku kecuali saat membahas kebutuhan rumah tangga. Sentuhan lembutnya, yang dulu sering kurasakan saat kami masih pacaran, kini menghilang entah kemana. Bahkan, tidur kami pun terpisah sejak beberapa bulan setelah pernikahan. Dia lebih sering menghabiskan malam di ruang kerjanya, sementara aku di kamar, berusaha mengabaikan kesepian yang mencekik. Suatu malam, saat aku memberanikan diri untuk membicarakan masalah ini, Aditya hanya mengangguk singkat. "Aku lelah, Alin. Jangan membahas hal-hal yang tidak penting," katanya dengan nada datar, seolah-olah perasaanku tak ada artinya. Setelah itu, aku tak pernah lagi berani mengungkitnya. Namun, luka itu semakin dalam. Aku mulai merasa diriku tak berharga. Aku bertanya-tanya, apa aku kurang cantik? Apa aku tidak cukup menarik di matanya? Aku mencoba segalanya. Berdandan lebih rapi, memasak makanan favoritnya, bahkan mengajaknya pergi berlibur. Tapi semua usahaku seperti menabrak tembok dingin yang tak tergoyahkan. Hingga suatu pagi, saat aku melihat wajahku di cermin, aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin jelas, dan senyum yang dulu menghiasi wajahku kini menghilang sepenuhnya. Aku sadar, aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus membuat keputusan. Setiap malam aku mendengar langkah kakinya di lorong, berhenti sejenak di depan pintu kamar kami sebelum akhirnya menjauh menuju ruang kerjanya. Aku hafal pola itu. Selalu sama, tanpa perubahan sedikit pun. Aku terbaring mematung di atas kasur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Hanya lampu kecil di sudut meja yang menyala, memberikan cahaya samar yang membuat bayangan-bayangan berkelebat di dinding. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Kaki telanjangku menyentuh lantai dingin, tapi aku tidak peduli. Aku berhenti di depan pintu ruang kerjanya, mengumpulkan keberanian. Perlahan aku mengetuk, "Mas?" Panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Suara kursi yang bergeser terdengar dari dalam, diikuti langkah kaki yang mendekat. Saat pintu terbuka, aku melihat wajahnya yang tampak lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, rambutnya berantakan. "Ada apa?" tanyanya singkat, suaranya dingin seperti biasa. Aku menghela napas, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. "Kita bisa bicara sebentar?" Dia memandangku dengan ekspresi datar sebelum akhirnya melangkah mundur, dan membiarkanku masuk. Aku duduk di salah satu kursi di depan meja kerjanya. Ruangan itu berantakan. Dokumen-dokumen berserakan di atas meja, tumpukan kertas menumpuk di sudut ruangan. Aku sudah nggak tahu lagi harus gimana. "Mas?" kataku akhirnya, suaraku bergetar. Aku merasa seperti hidup sendiri dalam pernikahan ini. Dia tidak merespons, hanya duduk di kursinya, menatapku dengan tatapan kosong.
Apa aku salah? Tanyaku, berusaha mencari jawaban di matanya. Apa aku nggak cukup baik buat kamu? Aku capek, Alin, jawabnya akhirnya. Aku nggak punya energi buat drama kayak gini. Hatiku terasa hancur mendengar kata-katanya. Drama? Kamu pikir aku hanya sedang mencari perhatian? Aku nggak bilang begitu, sahutnya singkat, sambil memijat pelipisnya. Tapi aku benar-benar nggak bisa sekarang. Aku berdiri dari kursiku, emosi yang sudah lama ku pendam akhirnya meledak. Kalau nggak sekarang, kapan, Mas? Sampai kapan kita terus seperti ini? Aku istri kamu, tapi aku bahkan nggak merasa dihargai sedikit pun. Dia tidak menjawab, hanya duduk di sana, menatapku dengan mata yang sayu. Aku nggak sanggup lagi, Mas, lanjutku dengan suara bergetar. Aku capek terus-terusan berusaha sendirian. Aku nggak pernah suruh kamu berusaha, gumamnya pelan, hampir seperti bisikan. Kata-kata itu menjadi paku terakhir di peti yang sudah lama terkubur di hatiku. Aku berbalik dan meninggalkan ruang kerjanya tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam kamar, aku menangis sejadi-jadinya. Esok paginya, aku memberanikan diri mengambil keputusan yang sudah lama bersemayam di pikiranku. Di meja makan, aku meletakkan amplop surat cerai di depannya. Aditya menatap amplop itu sejenak sebelum akhirnya mendongak ke arahku. "Kamu serius?" tanyanya dengan nada datar. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. "Aku nggak bisa terus begini, Mas." Dia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Baik," katanya singkat. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, keputusan untuk berpisah atau betapa mudahnya dia menerima keputusan itu tanpa sedikit pun perlawanan. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi buruk. Aku mulai mengemas barang-barangku, sementara dia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Hingga suatu sore, saat aku sedang mengemasi barang di kamar, aku menemukan sebuah kotak kecil di bawah tempat tidur. Kotak itu terkunci, tetapi kunci kecilnya masih terpasang. Dengan hati-hati, aku membukanya. Di dalamnya ada tumpukan surat. Semuanya ditujukan kepada seseorang bernama Satria. Jantungku berdegup kencang. Siapa Satria? Kenapa Aditya menyimpan begitu banyak surat untuk orang ini? Aku mulai membaca salah satu surat itu, dan isi surat itu membuatku terpaku. Aku rindu, Satria. Rasanya semakin sulit menyembunyikan semuanya dari Alina. Aku ingin kita bisa hidup bersama, tapi aku tahu itu mustahil. Tanganku gemetar. Aku membaca surat demi surat, dan semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang menghancurkan seluruh duniaku. Aditya memiliki rahasia besar, dan rahasia itu bukan sekadar perselingkuhan biasa. Aku terduduk lemas di lantai, memandangi surat-surat itu dengan tangan yang masih gemetar. Di kepalaku, ribuan pertanyaan berkecamuk tanpa jawaban. Siapa sebenarnya Satria? Apa hubungan mereka? Mengapa Aditya menyembunyikan hal ini dariku? Dengan napas yang masih terengah, aku mencoba menenangkan diri. Ada dorongan kuat untuk segera menemuinya dan menuntut penjelasan. Tapi aku tahu aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku menyimpan kembali surat-surat itu ke dalam kotak, lalu menguncinya rapat. Kotak itu kusembunyikan di dalam lemari pakaianku, di balik tumpukan baju yang jarang kugunakan. Malam itu, Aditya pulang lebih larut dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menunggunya dengan hati yang dipenuhi kegelisahan. Ketika dia masuk, aku melihat bayangan kelelahan di wajahnya, tetapi aku tidak peduli. "Mas," panggilku dengan suara rendah, tapi tegas. Dia berhenti melepas sepatunya dan menatapku. "Apa lagi?" tanyanya singkat, tanpa nada hangat sedikit pun.
Kita harus bicara. Dia menghela napas, lalu berjalan ke arahku. Tentang apa lagi, Alin? Bukannya kita sudah selesai? Aku berdiri, mencoba mengendalikan emosi yang siap meledak. Siapa Satria? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Mata Aditya membelalak, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keterkejutan di wajahnya. Dia tampak gugup, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Dari mana kamu tahu nama itu? Tanyanya pelan, hampir seperti berbisik. Aku menemukan surat-suratmu, jawabku tegas. Dan aku ingin tahu, siapa Satria? Apa hubungan kalian? Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela napas panjang. Kamu gak seharusnya tahu, gumamnya. Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu apa yang kamu sembunyikan selama ini. Dia terdiam sejenak, lalu duduk di sofa, menundukkan kepalanya. Satria adalah seseorang yang sangat berarti buatku, ucapnya lirih. Apa maksudmu? Dia menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Aku mencintainya, Alin. Aku mencintainya jauh sebelum aku mengenalmu. Dadaku terasa sesat. Kata-katanya seperti pukulan telak yang meremukkan hatiku. Jadi, kamu menikah denganku hanya untuk menutupi hubungan kalian? Dia mengangguk pelan, tanpa sedikit pun berusaha menyangkal. Aku nggak punya pilihan. Tekanan dari keluarga, tuntutan pekerjaan, semuanya memaksaku untuk hidup seperti ini. Aku pikir aku bisa menjalani pernikahan kita dengan baik, tapi nyatanya aku salah. Aku menggelengkan kepala, mencoba mencerna kenyataan yang begitu pahit. Kenapa kamu nggak pernah jujur dari awal? Kenapa kamu membiarkanku hidup dalam kebohongan ini? Karena aku nggak mau menyakitimu, jawabnya. Aku pikir dengan memberikanmu kehidupan yang nyaman, aku bisa menebus kesalahan ini. Air mata mulai mengalir di pipiku. Kamu pikir uang dan kenyamanan bisa menggantikan cinta dan kehangatan, Mas? Kamu salah besar. Dia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, aku berdiri dan berjalan menuju kamar. Aku nggak sanggup lagi, ucapku tanpa menoleh. Kita akhiri semuanya. Di kamar, aku kembali duduk di tepi tempat tidur. Kepalaku terasa berat, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup dengan pria yang hatinya dimiliki orang lain. Esok paginya, aku menghubungi seorang pengacara untuk mempercepat proses perceraian. Namun, aku juga tahu bahwa ini belum berakhir. Ada banyak hal yang harus kuselesaikan, termasuk mencari tahu apa yang akan kulakukan dengan hidupku setelah semua ini berakhir. Aditya tampaknya tidak mencoba menghentikanku. Dia bahkan tampak lega, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Sore itu, aku memberanikan diri membuka kotak surat sekali lagi. Salah satu surat di dalamnya memiliki tanggal yang cukup baru. Hanya beberapa minggu yang lalu. Aku ingin segera mengakhiri semua ini, Satria. Tapi aku takut melukai Alina lebih dari yang sudah kulakukan. Aku harap kamu mengerti. Membaca surat itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan terlarang. Ada luka yang juga dipikul Aditya, meskipun itu tidak mengurangi rasa sakit yang kurasakan. Aku tahu, untuk melanjutkan hidup, aku harus menguatkan diriku dan melepaskan semua beban yang telah lama mengikatku. Tapi, di balik semua itu, ada rasa penasaran yang terus mengganggu pikiranku. Apa yang sebenarnya membuat Aditya begitu terikat pada Satria? Aku belum menemukan jawabannya, tapi aku tahu, waktu akan mengungkapkan semuanya. Malam berikutnya, aku kembali terjaga. Tidur rasanya menjadi kemewahan yang tak lagi kumiliki. Setiap kali menutup mata,
Bayangan Aditya dan Satria memenuhi pikiranku. Surat-surat itu terus terngiang-ngiang, dan aku masih belum bisa memutuskan apakah aku harus merasa marah, kecewa, atau patah hati. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Aku ingin mendapatkan jawaban yang jelas, meskipun aku tahu setiap kebenaran yang kuungkap mungkin akan semakin menyakitiku. Dengan hati-hati, aku membuka ponsel Aditya yang tergeletak di meja. Untungnya, dia tidak pernah mengganti kata sandi. Aku tahu itu sejak lama. Setelah membuka ponselnya, aku mulai memeriksa aplikasi pesan. Ada satu nama yang mencolok, Satria. Chat terakhir mereka belum dihapus. Dengan jantung berdegup kencang, aku mulai membaca percakapan mereka. Sampai kapan kita harus hidup seperti ini, Dit? Aku nggak kuat lagi, tulis Satria dalam salah satu pesannya. Aku juga nggak kuat, Sat. Tapi aku nggak tahu gimana caranya menyelesaikan semua ini, balas Aditya. Aku lelah jadi bayangan. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus berani melangkah. Percakapan itu panjang, penuh dengan ungkapan rindu, kebingungan, dan penyesalan. Mereka saling menyalahkan keadaan, saling menenangkan, lalu kembali menyatakan cinta satu sama lain. Ada satu pesan yang membuatku terhenyak. Kalau bukan karena penyakitku, aku sudah meninggalkan semuanya untuk kamu, Sat. Penyakit? Apa maksudnya? Aku tidak tahu harus merasakan apa. Selama ini, aku merasa menjadi korban dalam pernikahan ini. Tapi pesan-pesan itu menunjukkan bahwa Aditya juga hidup dalam pergolakan batin yang tak kalah menyakitkan. Aku mencoba mengabaikan simpati yang perlahan muncul. Ini bukan saatnya untuk merasa kasihan pada orang yang telah menghancurkan hidupku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Aditya sekali lagi. Tapi kali ini aku ingin semua fakta terbuka. Mas, aku ingin kamu jujur sepenuhnya, kataku tegas saat kami duduk berhadapan di meja makan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Aditya tampak terkejut dengan pertanyaanku. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." "Mulai dari apa yang kamu maksud dengan penyakit itu?" desakku. Dia menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku mengidap gangguan jantung, Alin. Sudah bertahun-tahun." Aku tertegun. Kata-katanya seperti petir yang menyambar tanpa aba-aba. "Kenapa kamu nggak pernah bilang?" "Karena aku nggak mau kamu khawatir," jawabnya pelan. "Aku pikir, selama aku masih bisa bekerja dan memberikan yang terbaik untukmu, itu sudah cukup. Aku nggak mau kamu melihatku sebagai orang yang lemah." Aku menelan ludah, mencoba mencerna semuanya. Lalu, apa hubungannya dengan Satria? Dia mengusap wajahnya, terlihat sangat lelah. "Satria, dia adalah orang yang selalu ada buatku. Saat aku tahu tentang penyakit ini, dia yang mendukungku. Dia yang membuatku bertahan. Aku nggak bisa kehilangan dia." Aku terdiam, mencoba memahami perasaannya meskipun hatiku masih terluka. Lalu, "Kenapa kamu menikah denganku?" "Aku menikah denganmu karena aku butuh pelarian. Aku pikir dengan menikah, aku bisa melupakan perasaanku pada Satria. Tapi aku salah, Alin. Aku malah menyakitimu, dan aku menyakiti diriku sendiri." Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kuhentikan. "Mas, kenapa kamu nggak jujur dari awal? Kenapa kamu harus menyeretku ke dalam kebohongan ini?" Dia menundukkan kepala, tak mampu menjawab. Aku merasa marah, kecewa, dan hancur, tetapi di saat yang sama, aku juga merasa kasihan padanya. "Jadi, kamu mencintaiku, Mas?" tanyaku akhirnya, suara bergetar. Dia menggeleng pelan.
Aku mencoba, Alin. Tapi aku nggak bisa memaksa hati ini. Aku terdiam lama, membiarkan kalimat itu meresap. Jawaban yang sudah lama kucurigai, akhirnya terucap dengan gamblang. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, mengetahui suamiku mencintai orang lain, atau menyadari bahwa cinta itu tidak pernah ada untukku sejak awal. Setelah hening cukup lama, aku mengusap air mata dan berdiri. Aku akan pergi, Mas. Aku nggak bisa terus seperti ini. Dia hanya menatapku tanpa berkata apa-apa. Seolah-olah dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki semuanya. Hari-hari berikutnya, aku mulai membereskan hidupku. Aku pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, jauh dari kenangan pahit di rumah itu. Setiap hari, aku berusaha menguatkan diri, mencari pekerjaan untuk mengisi waktu dan membangun kembali hidupku yang runtuh. Namun, di tengah proses itu, aku mendapatkan kabar mengejutkan. Aditya dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Aku bimbang, antara ingin menjenguknya atau tetap menjaga jarak. Bagaimanapun, dia adalah pria yang pernah kucintai. Meskipun dia tidak pernah mencintaiku, aku akhirnya memutuskan untuk datang. Di rumah sakit, aku melihat tubuhnya terbaring lemah di atas ranjang. Wajahnya pucat, tapi dia tetap menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Maaf, Alin," bisiknya lirih. Aku mengangguk, meskipun aku tahu maafnya tidak akan menghapus luka di hatiku. Namun, aku juga tahu bahwa memaafkannya adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melepaskan semuanya dan melanjutkan hidupku. Aditya tampak semakin lemah setiap kali aku menjenguknya di rumah sakit. Meski hatiku masih penuh luka, aku tetap datang. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku sulit benar-benar membencinya. Mungkin rasa kasihan, atau mungkin karena aku ingin memastikan bahwa perpisahan kami tak meninggalkan dendam yang berlarut-larut. Suatu malam, aku mendapati Satria duduk di samping ranjang Aditya. Dia tampak kelelahan, dengan mata merah dan rambut berantakan. Aku berhenti di depan pintu, menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Mereka berbicara pelan, dan aku bisa mendengar nada khawatir dalam suara Satria. "Dit, kamu harus kuat," kata Satria. "Aku di sini, dan aku nggak akan ninggalin kamu." Aditya tersenyum tipis, tapi jelas terlihat bahwa dia berjuang menahan rasa sakit. "Aku takut, Sat. Kalau aku nggak bisa bertahan, aku hanya ingin kamu tahu, kamu adalah satu-satunya alasan aku masih hidup selama ini." Aku merasakan dorongan untuk pergi, tetapi langkah kakiku terhenti ketika Aditya melihat ke arahku. Matanya membulat sejenak, lalu dia menatap Satria. "Alin," panggilnya pelan. Satria menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia tampak tidak jauh berbeda dari yang kubayangkan. Wajah yang lembut dengan sorot mata penuh rasa sayang. Dia berdiri dengan canggung, seperti tidak tahu harus berkata apa. "Aku permisi dulu," kata Satria sambil menunduk singkat, lalu berjalan melewatiku tanpa sepatah kata. Setelah pintu tertutup, aku melangkah masuk ke ruangan. Aditya mencoba tersenyum, tapi senyum itu hanya memperlihatkan keletihan yang semakin kentara. "Kenapa kamu datang, Alin?" tanyanya pelan. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," jawabku, meskipun aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya. Dia menatapku dengan mata yang sayu. "Aku nggak pantas mendapatkan perhatianmu. Aku tahu aku sudah menyakitimu, Alin. Aku menyesal, tapi aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi." Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatiku. "Aku bukan di sini untuk membahas masa lalu, Mas.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah memaafkan semuanya. Aku nggak mau membawa luka ini selamanya. Aditya menunduk, dan aku bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, katanya dengan suara bergetar. Kami terdiam cukup lama, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Aku tahu, ini mungkin terakhir kalinya aku melihatnya dalam keadaan seperti ini. Hatiku berat, tapi aku juga merasa lega karena akhirnya kami bisa berbicara tanpa kebencian. Sebelum aku pergi, Aditya memanggilku sekali lagi. Alin, katanya dengan suara lemah. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini nggak bisa aku berikan. Kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus. Aku hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Beberapa minggu setelah itu, aku menerima kabar bahwa Aditya telah meninggal dunia. Aku datang ke pemakamannya, berdiri di antara kerumunan orang yang juga kehilangan. Di sana, aku melihat Satria berdiri agak jauh, menatap pusara Aditya dengan wajah penuh kesedihan. Setelah prosesi selesai, aku mendekatinya. Dia tampak terkejut melihatku, tapi aku hanya mengangguk kecil sebagai tanda damai. Kamu sangat berarti untuknya, kataku akhirnya, mencoba menahan emosi. Satria mengangguk pelan, dan dia juga sangat berarti buatku. Aku hanya berharap dia bisa bahagia, meskipun jalan yang kami pilih penuh dengan luka. Kami terdiam cukup lama. Aku tahu, ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi mungkin tidak ada gunanya mengungkit semuanya lagi. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk benar-benar melanjutkan hidupku. Aku mulai mengejar mimpi-mimpi yang selama ini tertunda, membangun kembali diriku yang telah lama hilang. Namun, dalam setiap langkahku, ada pelajaran berharga yang selalu kuingat. Terkadang, cinta bukan tentang memiliki, melainkan tentang melepaskan dan menerima bahwa tak semua hal berjalan sesuai harapan. Hari-hari setelah pemakaman Aditya terasa hampa. Meskipun aku berusaha keras melanjutkan hidup, aku kembali bekerja, mengisi waktuku dengan kesibukan agar tidak tenggelam dalam kenangan. Namun, setiap malam, bayangan Aditya dan kata-katanya terus menghantui. Suatu sore, saat aku sedang membereskan barang-barang lama di apartemenku, aku menemukan kotak kecil yang disimpan Aditya di salah satu laci. Kotak itu berisi beberapa foto kami saat awal menikah, tiket bioskop yang pernah kami gunakan, dan sebuah buku catatan kecil dengan tulisan tangannya. Dengan tangan bergetar, aku membuka catatan itu. Halaman-halamannya penuh dengan coretan dan tulisan pendek. Tetapi satu halaman menarik perhatianku. Untuk Alin, aku tahu aku telah menyakitimu lebih dari yang bisa kubayangkan. Aku sadar, cinta yang kamu berikan tak pernah kubalas sebagaimana mestinya. Tapi, ada satu hal yang harus kamu tahu. Meskipun hatiku terikat pada Satria, aku tetap menghargai setiap detik bersamamu. Kamu adalah cahaya yang hadir di tengah kegelapan hidupku, dan aku menyesal tidak bisa mencintaimu sebagaimana kamu layak dicintai. Air mataku jatuh tanpa henti saat membaca kalimat itu. Perasaan campur aduk menyerangku, antara marah, sedih, dan sedikit rasa lega. Meski terlambat, aku akhirnya tahu bahwa aku tidak sepenuhnya diabaikan. Aku membalik halaman lain, menemukan sebuah catatan yang lebih panjang, mungkin ditulis beberapa bulan sebelum dia meninggal. Alin, jika suatu saat kamu membaca ini, aku harap kamu sudah bisa memaafkanku. Aku tahu aku bukan suami yang baik, dan aku tidak pantas mendapatkan tempat di hatimu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Aku harap setelah aku pergi, kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati, tanpa bayanganku yang terus menghantui. Kamu berhak bahagia,
Alin, jauh lebih bahagia daripada saat bersamaku. Aku memeluk buku catatan itu erat-erat, membiarkan tangisku pecah. Aku merasa seperti diberi kesempatan terakhir untuk memahami perasaan Aditya yang sesungguhnya. Meski semua ini tidak mengubah kenyataan bahwa pernikahan kami penuh luka, setidaknya aku merasa ada penutup untuk setiap pertanyaan yang selama ini menggantung di hatiku. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Satria. Dia memintaku untuk bertemu di sebuah kafe. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku setuju. Aku merasa ada hal yang harus diselesaikan, meskipun aku tidak tahu apa. Di kafe itu, Satria tampak jauh lebih tenang dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Dia memulai pembicaraan dengan nada rendah, hampir seperti berbisik. "Alin, aku minta maaf," katanya dengan tulus. "Aku tahu aku adalah salah satu alasan kenapa pernikahan kalian hancur. Aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku nggak pernah bermaksud menyakitimu." Aku mengangguk pelan. Aku juga minta maaf. Mungkin aku terlalu lama menutup mata, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kami berbicara lama, berbagi sudut pandang masing-masing tentang apa yang telah terjadi. Aku bisa merasakan kejujuran di setiap kata yang diucapkan Satria, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan kebencian atau iri. Aku hanya merasa lega karena akhirnya, kami bisa saling memahami tanpa ada lagi rahasia. "Aku harap kamu bisa melanjutkan hidup, Alin," kata Satria sebelum kami berpisah. "Kamu wanita yang kuat. Aditya selalu bilang kamu lebih tangguh dari yang kamu kira, dan aku percaya itu." Aku tersenyum tipis. "Aku juga berharap kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari, Sat." Pertemuan itu menjadi penutup yang sempurna bagi cerita yang selama ini menghantuiku. Aku pulang dengan hati yang lebih ringan, merasa bahwa akhirnya aku bisa benar-benar memulai lembaran baru. Waktu terus berjalan, dan sedikit demi sedikit, aku mulai menemukan diriku kembali. Aku bertemu dengan orang-orang baru, mengejar mimpi-mimpi yang pernah terkubur, dan perlahan membuka hatiku untuk menerima cinta lagi. Namun, setiap kali aku mengingat Aditya, aku tidak lagi merasa marah atau sedih. Yang tersisa hanyalah kenangan, pelajaran, dan doa agar dia menemukan kedamaian yang tidak bisa dia dapatkan semasa hidupnya. Aku menyadari bahwa perjalanan hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu ada kekuatan dalam setiap luka. Dan aku memilih untuk bangkit, melangkah maju, membawa semua yang telah terjadi sebagai bagian dari cerita hidupku yang tak tergantikan. Waktu berlalu, bulan-bulan yang terasa berat perlahan berubah menjadi tahun yang membawa semacam kelegaan. Aku sudah berhasil menata hidupku kembali, meskipun bekas luka di hatiku sesekali terasa nyeri, terutama saat malam-malam sunyi menyergapku tanpa ampun. Aku sibuk mengelola sebuah butik kecil yang kudirikan dengan sisa tabunganku. Butik itu menjadi tempat pelarian sekaligus ruang untuk menyalurkan energi positifku. Setiap kali aku melayani pelanggan atau merancang desain baru, aku merasa lebih hidup. Aku berjuang keras menciptakan kebahagiaan yang selama ini terasa begitu jauh. Namun, di sela kesibukan itu, bayang-bayang Aditya kadang masih muncul tanpa diundang. Ada hari-hari ketika aku teringat senyumnya yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Ada pula malam-malam di mana aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar sudah memaafkannya sepenuh hati. Suatu hari, saat aku sedang merapikan rak di butikku, seorang pria masuk. Dia berperawakan tinggi, berkulit sawo matang, dengan senyum yang ramah. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan rasa penasaran. "Selamat siang, Mbak. Apa ini butik milik Mbak sendiri?"
Tanyanya sambil melirik sekeliling ruangan. Iya, benar? Jawabku sambil tersenyum. Ada yang bisa saya bantu? Dia memperkenalkan dirinya sebagai Radit, seorang arsitek yang kantornya tidak jauh dari butikku. Awalnya, percakapan kami hanya seputar pekerjaan dan desain interior. Namun, kunjungan Radit menjadi lebih sering. Kadang dia datang hanya untuk menyapa, kadang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkannya. Lambat laun, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ada sesuatu yang menenangkan dalam cara dia berbicara dan mendengarkan. Dia tidak pernah mendesak atau memaksakan apapun. Dia hanya ada, menawarkan kehangatan yang perlahan-lahan membuka hatiku yang selama ini kukunci rapat. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, Radit datang dengan membawa sekotak makanan. Dia duduk di kursi dekat jendela, menatap hujan dengan senyum tipis di wajahnya. "Alin," katanya perlahan, memecah keheningan. "Kamu pernah berpikir untuk membuka hati lagi?" Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. "Kalau aku jujur, aku masih takut," jawabku akhirnya. "Aku takut mengulang kesalahan yang sama. Takut terluka lagi." Dia mengangguk pelan, seolah mengerti. Aku nggak akan bilang rasa takut itu akan hilang dengan cepat. Tapi, kadang kita perlu memberi diri kita sendiri kesempatan untuk mencoba lagi. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membuktikan bahwa kita bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan yang baru. Kata-katanya menancap dalam di hatiku. Aku tahu dia benar, meskipun bagian dari diriku masih ragu. Beberapa minggu setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk memberikan Radit kesempatan. Kami mulai sering pergi bersama, menghabiskan waktu untuk sekadar berbicara atau menikmati sore di taman kota. Perlahan, aku merasa bahwa aku bisa mempercayainya. Radit adalah sosok yang berbeda. Dia sabar, penuh perhatian, dan tidak pernah memaksaku untuk melupakan luka yang pernah ada. Namun, seperti hidup yang tak pernah benar-benar bebas dari ujian, suatu hari aku bertemu dengan Satria secara tidak sengaja. Dia sedang duduk di sebuah kafe, terlihat murung dan jauh berbeda dari sosok yang pernah kutemui di rumah sakit. Aku hampir memutuskan untuk berlalu saja, tapi dia melihatku dan memanggil namaku. Dengan ragu, aku mendekatinya. "Alin," katanya dengan suara serak. "Aku nggak pernah menyangka akan bertemu kamu lagi." Aku duduk di hadapannya, merasa canggung dengan situasi ini. "Bagaimana kabarmu, Sat?" Dia tersenyum pahit. "Aku baik, setidaknya secara fisik. Tapi, kadang aku merasa seperti kehilangan arah. Sejak Aditya pergi, hidupku berubah total. Aku nggak tahu bagaimana caranya melanjutkan tanpa dia." Aku menatapnya dengan simpati. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang berat. Tapi kamu harus percaya, waktu akan membantu kamu menemukan jalan. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Aku sering berpikir, apakah semuanya akan berbeda kalau aku dan Aditya punya keberanian untuk memilih jalan yang lain?" "Aku juga sering berpikir seperti itu," jawabku jujur. "Tapi, pada akhirnya, kita nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya belajar dan melangkah maju." Pertemuan itu menjadi momen yang aneh sekaligus menyentuh. Aku merasa, kami berdua adalah korban dari situasi yang sama, meskipun jalan yang kami tempuh berbeda. Setelah itu, aku merasa lega, seolah-olah beban terakhir yang menahan langkahku telah terangkat. Hubunganku dengan Radit semakin dalam. Dia membantuku melihat dunia dengan cara yang lebih cerah. Dia mengajariku untuk mencintai diriku sendiri sebelum mencintai orang lain.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dihargai. Setiap kali aku menatap mata Radit, aku merasakan kedamaian yang selama ini ku cari. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang, tapi aku tidak lagi merasa sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa cinta yang tulus dan saling menghormati adalah dasar dari kebahagiaan sejati. Aku siap melangkah maju, tanpa bayang-bayang masa lalu yang mengikatku. Kini, aku bukan lagi Alin yang lemah dan penuh luka. Aku adalah Alin yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap menyongsong babak baru dalam hidupku. Hubungan dengan Radit membawa angin segar ke dalam hidupku. Namun, takdir ternyata belum selesai mengujiku. Suatu malam, setelah aku dan Radit selesai makan malam di sebuah restoran kecil, kami berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Hujan gerimis turun, membasahi jalanan yang berkilauan oleh lampu kota. Radit menggenggam tanganku erat, seolah tak ingin aku lepas dari sisinya. "Alin," katanya pelan, suaranya penuh kehangatan. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan hubungan ini. Aku ingin kita melangkah bersama, membangun masa depan yang lebih baik." Aku menatapnya, merasakan ketulusan dalam matanya. Namun sebelum aku sempat menjawab, seorang pria yang tak asing tiba-tiba muncul dari bayangan gelap di seberang jalan. Satria. Dia berdiri kaku, wajahnya dipenuhi ekspresi campur aduk antara marah, kecewa, dan bingung. Radit langsung menyadari kehadirannya dan melepaskan tanganku perlahan. "Satria?" tanyaku dengan nada terkejut. Satria berjalan mendekat, langkahnya berat seperti membawa beban yang tak terlihat. "Jadi, ini orangnya?" tanyanya dengan suara serak, menunjuk ke arah Radit. "Orang yang berhasil menghapus Aditya dari hidupmu." Aku merasa dadaku sesak. "Sat, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." "Bukan seperti yang aku pikirkan," potongnya dengan nada tinggi. "Aditya bahkan belum lama meninggal, dan kamu sudah menggandeng pria lain seolah dia tak pernah ada." Kata-katanya menusuk seperti belati. Aku ingin membalas, tetapi Radit berbicara lebih dulu. "Mas Satria," katanya dengan nada tenang, "saya tahu ini sulit, tapi Alin berhak menemukan kebahagiaannya kembali. Itu bukan berarti dia melupakan Aditya." Satria menatap Radit dengan pandangan tajam. "Kamu nggak tahu apa-apa tentang kami. Kamu cuma orang asing yang datang di saat dia rapuh." "Cukup, Satria." Suaraku bergetar, mencoba menguasai situasi. "Aku tidak ingin ini menjadi lebih buruk. Kita semua sudah cukup menderita." Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh luka. "Alin, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Menyesal karena aku adalah bagian dari kehancuran hidupmu dan Aditya. Tapi aku tidak bisa diam melihat kamu seolah melupakan segalanya begitu cepat." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. "Aku tidak pernah melupakan, Sat. Aku memaafkan, tapi aku juga berhak melanjutkan hidup. Aditya sendiri yang memintaku untuk menemukan kebahagiaan." Satria terlihat terpukul mendengar jawabanku. Dia mengangguk pelan, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata lagi. Aku berdiri mematung, sementara Radit mendekat dan memelukku erat. "Semua akan baik-baik saja," bisiknya lembut. Namun, malam itu, pikiranku penuh dengan bayangan Satria dan Aditya. Rasa bersalah menyelinap di antara tekadku untuk melanjutkan hidup. Aku bertanya-tanya, apakah aku terlalu cepat membuka hati? Apakah aku telah mengkhianati kenangan Aditya? Beberapa hari kemudian, Satria menghubungiku melalui pesan singkat, meminta pertemuan terakhir. Aku ragu, tetapi akhirnya setuju.
Kami bertemu di taman tempat aku dan Aditya dulu sering menghabiskan waktu. Terima kasih sudah mau datang, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, menunggu dia melanjutkan. Alin, aku ingin meminta maaf untuk semua hal yang terjadi. Aku tahu aku tidak punya hak untuk marah atau menuntut apapun darimu, katanya, suaranya terdengar tulus. Aku hanya butuh waktu untuk menerima semuanya. Aku menatapnya dengan perasaan bercampur aduk. Sat, kita semua terluka. Tapi yang terpenting sekarang adalah kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu. Dia tersenyum tipis. Kamu benar. Dan aku juga harus belajar melepaskan. Kami berbicara lama, mengenang Aditya dan semua kenangan yang pernah kami bagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Saat kami berpisah, Satria berkata, "Semoga kamu bahagia, Alin. Dan kalau kamu butuh apapun, aku akan selalu ada." Aku mengangguk, merasa bahwa akhirnya aku bisa menutup lembaran lama itu dengan damai. Hubunganku dengan Radit semakin kuat. Dia terus memberiku ruang untuk sembuh dan tumbuh, tanpa tekanan atau tuntutan. Aku tahu, cinta yang kutemukan bersamanya adalah cinta yang memberiku kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Namun, aku juga sadar bahwa kebahagiaan tidak datang tanpa perjuangan. Aku harus melewati badai, menghadapi setiap rasa sakit dan ketakutan, sebelum akhirnya menemukan cahaya di ujung jalan. Aku kini tahu bahwa hidup adalah perjalanan penuh pelajaran, dan setiap luka yang pernah ada telah membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan Radit di sisiku, aku siap menghadapi apapun yang akan datang, tanpa lagi membawa beban masa lalu yang menghalangi langkahku. Beberapa bulan berlalu, dan hubunganku dengan Radit semakin erat. Dia bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat dan pendukung terbaik dalam setiap langkahku. Setiap kali aku merasa ragu atau terpuruk, dia selalu ada untuk mengingatkan bahwa aku tidak sendiri. Namun, aku juga sadar, kebahagiaan yang kurasakan saat ini tidak datang tanpa bayangan gelap masa lalu yang sesekali muncul tanpa peringatan. Suatu malam, aku terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk tentang Aditya kembali menghantuiku. Dalam mimpiku, dia berdiri di tepi jurang, menatapku dengan tatapan penuh duka. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangannya. Tetapi setiap kali aku mencoba meraihnya, dia semakin jauh hingga akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Aku terduduk di tempat tidur, terengah-engah, mencoba menenangkan diriku. Radit, yang tertidur di sofa dekat jendela, terbangun mendengar suaraku. Dia langsung menghampiri dan duduk di sampingku. "Alin, apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. "Mimpi buruk lagi?" jawabku dengan suara bergetar. "Tentang Aditya." Dia meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut. "Kamu mau cerita?" Aku mengangguk, lalu menceritakan mimpi itu dengan detail. Radit mendengarkan tanpa menyela, matanya penuh perhatian. Setelah aku selesai, dia menghela napas panjang. "Alin, mimpi itu mungkin bukan sekadar kenangan. Mungkin ada bagian dari dirimu yang masih merasa belum selesai dengannya. Mungkin kamu butuh waktu untuk benar-benar berdamai," katanya pelan. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Mungkin dia benar. Meski aku sudah melangkah maju, ada bagian dari diriku yang masih terjebak di masa lalu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi makam Aditya. Aku membawa seikat bunga lili putih, bunga favoritnya. Saat tiba di sana, udara terasa sejuk, dan suara gemerisik daun dihembus angin menambah kesan damai. Aku berdiri di depan batu nisan itu, menatap nama yang terukir di atasnya.
Air mataku mengalir perlahan. Aditya, aku di sini, bisikku. Aku ingin meminta maaf, karena aku merasa belum sepenuhnya melepasmu. Aku tahu, kamu ingin aku bahagia, dan aku berusaha keras untuk itu. Tapi kenangan kita masih sering menghantuiku, membuatku merasa bersalah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu, dan aku selalu mendoakanmu. Aku merasakan angin berhembus lembut, seolah membelai wajahku. Aku memejamkan mata, membiarkan perasaan damai meresap ke dalam hati. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar mampu melepaskan segala beban yang menahanku. Ketika aku kembali ke rumah, Radit menyambutku dengan senyum hangat. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya memelukku erat, seolah mengerti apa yang baru saja kulalui. Aku merasa bahwa langkah yang kuambil hari itu adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan untuk menjadi pembicara di sebuah acara seminar kewirausahaan. Temanya tentang bagaimana mengubah pengalaman hidup menjadi kekuatan untuk membangun bisnis yang sukses. Aku awalnya ragu, tapi Radit meyakinkanku bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi dan menginspirasi orang lain. Hari seminar tiba, dan aku berdiri di atas panggung dengan perasaan campur aduk. Aku menceritakan perjalananku, dari bagaimana aku menghadapi masa-masa sulit hingga akhirnya menemukan kekuatan untuk bangkit. Aku tidak hanya berbicara tentang bisnis, tapi juga tentang perjalanan emosional yang membentukku menjadi diriku yang sekarang. Di akhir acara, seorang wanita muda menghampiriku. Matanya berkaca-kaca, dan suaranya bergetar saat berbicara. "Mbak Alin, terima kasih atas cerita Mbak. Saya juga sedang berjuang menghadapi kehilangan, dan kata-kata Mbak sangat membantu saya untuk tidak menyerah." Aku terharu mendengar pengakuannya. Aku merasa bahwa semua luka dan perjuanganku tidak sia-sia jika bisa memberikan semangat kepada orang lain. Setelah itu, hidupku terasa semakin penuh makna. Aku dan Radit semakin dekat, dan dia akhirnya melamarku di bawah pohon besar di taman tempat kami sering menghabiskan waktu bersama. Dengan mata berkaca-kaca, aku menerima lamarannya, merasa bahwa inilah saatnya untuk memulai babak baru dengan hati yang sepenuhnya terbuka. Meski masa lalu tidak pernah benar-benar pergi, aku tahu bahwa aku telah belajar untuk berdamai dengannya. Aku telah menemukan cinta yang tulus dan kebahagiaan yang tidak lagi diselimuti oleh bayang-bayang kelam. Kini, aku siap melangkah maju, menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Beberapa bulan setelah lamaran Radit, rencana pernikahan kami mulai berjalan. Aku dan dia sibuk mempersiapkan segalanya, mulai dari memilih tempat, undangan, hingga busana pengantin. Namun, di tengah kegembiraan itu, badai baru mulai mengguncang kehidupanku. Suatu siang, ketika aku sedang memeriksa daftar tamu undangan di kafe kecil dekat kantor, seorang wanita yang tidak kukenal menghampiriku. Wajahnya cantik, tetapi ada sorot dingin dalam matanya. Dia duduk tanpa izin di depanku, membuatku terkejut. "Kamu Alin, kan?" tanyanya, nadanya tajam. Aku mengerutkan dahi. "Iya, maaf, siapa ya?" Dia menyeringai sinis. "Aku Desi, tunangan Radit." Perkataan itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Jantungku berdegup kencang, dan tanganku gemetar. "Apa? Tunangan?" Radit bilang dia tidak pernah bertunangan dengan siapapun. Desi tertawa kecil, nadanya penuh ejekan. "Tentu saja dia tidak akan bilang. Tapi aku bisa buktikan semuanya." Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto yang membuatku tercekat. Foto Radit dan Desi yang tampak mesra, berdampingan dalam berbagai acara.
Kami sudah bersama sejak 3 tahun lalu. Lanjutnya dengan nada meremehkan. Dan meskipun dia mencoba mengelak, aku tahu dia tidak akan benar-benar bisa meninggalkanku. Aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah ini semua hanya kebohongan? Apakah aku hanya pelarian bagi Radit? Kenapa kamu datang ke sini? Apa maumu? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku hanya ingin memastikan kamu tahu kenyataan sebelum kamu melangkah lebih jauh, katanya sambil berdiri. Ingat, Alin, Radit mungkin tampak sempurna, tapi dia tidak sebaik yang kamu pikirkan. Desi pergi meninggalkanku yang masih terpaku. Aku menatap layar ponselku, ingin menghubungi Radit tetapi ragu. Pikiran tentang pengkhianatan dan kebohongan terus menghantuiku sepanjang hari. Malam itu, aku akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Radit. Kami bertemu di apartemennya. Dia terlihat bingung melihat ekspresiku yang tegang. "Alin, ada apa?" tanyanya lembut. Aku menatap matanya, mencoba mencari kejujuran di sana. "Radit, siapa Desi?" Wajahnya langsung berubah. Sorot matanya yang hangat kini dipenuhi keterkejutan dan sedikit rasa bersalah. Dia masa lalu. Alin, katanya setelah terdiam sejenak. Aku sudah lama putus dengannya. Benarkah? Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan foto-foto yang Desi tunjukkan padaku. Kalau begitu, apa ini? Radit terdiam. Wajahnya tampak tegang. Desi tidak bisa menerima kenyataan bahwa kami sudah berakhir. Dia terus muncul dan mencoba menghancurkan hidupku. "Tapi kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa?" Aku mulai kehilangan kesabaran. Kalau memang dia masa lalu, kenapa dia masih berani mengaku sebagai tunanganmu? Radit mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur. "Alin, aku tidak ingin kamu khawatir. Aku pikir aku bisa mengatasi ini sendiri." Aku tertawa pahit. "Mengatasi sendiri? Radit, kita seharusnya menghadapi semua ini bersama. Tapi kamu malah menyembunyikan hal sepenting ini dariku." Dia terlihat frustasi. "Aku hanya tidak ingin kehilanganmu, Alin. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Tapi kamu justru membuatku merasa dikhianati?" Jawabku dengan suara serak. "Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini, Radit." Aku pergi meninggalkannya, meski hatiku terasa hancur. Di sepanjang perjalanan pulang, aku menangis tanpa henti. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Satria. Dia mendengar kabar tentang pertunanganku yang tertunda dan ingin menemuiku. Aku awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang, dan Satria menyambutku dengan senyum lembut. "Kamu kelihatan capek," katanya dengan nada penuh perhatian. Aku menghela napas panjang. Hidupku berantakan, Sat. Aku pikir aku sudah menemukan kebahagiaan. Tapi ternyata semuanya penuh dengan kebohongan. Dia mendengarkan dengan sabar saat aku menceritakan semuanya. Setelah aku selesai, dia berkata, "Alin, aku tahu kamu terluka. Tapi kamu harus ingat bahwa tidak semua orang sempurna. Bahkan Radit pun mungkin punya alasan untuk bertindak seperti itu." Aku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku hanya ingin seseorang yang jujur, yang tidak menyembunyikan apapun dariku. Satria mengangguk. "Kamu berhak mendapatkan itu. Tapi kamu juga harus memberi kesempatan untuk mendengar kebenaran dari semua sisi. Kadang, apa yang tampak di permukaan tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan." Kata-katanya membuatku merenung. Aku sadar bahwa meski aku marah dan terluka, aku belum benar-benar memberikan Radit kesempatan untuk menjelaskan segalanya. Esok harinya,
Aku akhirnya memberanikan diri untuk bertemu Radit lagi. Aku ingin tahu kebenaran, bukan hanya asumsi. Pertemuan itu akan menjadi penentu, apakah hubungan kami masih bisa diselamatkan atau tidak. Namun, aku sadar satu hal, apapun yang terjadi, aku harus tetap kuat dan tidak membiarkan diriku terpuruk lebih dalam. Pertemuan itu terjadi di kafe yang sama tempat pertama kali Radit mengungkapkan perasaannya padaku. Suasana sore itu tenang, hanya ada beberapa orang yang duduk di sudut-sudut kafe. Radit terlihat gelisah, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku duduk di depannya, mencoba menenangkan diri meski jantungku berdebar kencang. "Radit," kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang aku rasakan. "Aku ingin kamu jujur padaku. Kali ini, apa sebenarnya yang terjadi dengan Desi?" Radit menatapku dalam-dalam, tampak bimbang sejenak, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Desi memang pernah menjadi bagian dari hidupku," katanya, suaranya rendah. "Kami berpacaran beberapa tahun lalu. Tetapi hubungan kami sudah berakhir sejak aku bertemu denganmu. Namun, dia tidak bisa menerima kenyataan itu dan terus menghubungiku. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi dia." Aku mengernyitkan dahi, merasakan kebingungan yang semakin membanjiri pikiran. "Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa harus ada rahasia di antara kita?" Radit terdiam beberapa saat, seperti mencari kata-kata yang tepat. "Aku takut kehilanganmu, Alin. Aku takut jika kamu tahu tentang Desi, kamu akan merasa ragu dan meninggalkanku." Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. "Jadi, kamu memilih untuk berbohong dan menyembunyikan kebenaran dariku?" Radit menunduk, ekspresinya penuh penyesalan. "Aku tahu, aku salah. Tapi aku hanya ingin kita bahagia. Aku sudah merasakan banyak kehilangan dalam hidupku, dan aku takut jika kejujuran ini justru akan merusak segalanya." Aku menatapnya lama, mencoba mencari ketulusan dalam matanya. Bagaimanapun, Radit telah memberiku kebahagiaan yang selama ini ku cari. Tetapi sekarang aku merasa seperti ada lubang besar yang menganga di antara kami. "Radit, aku ingin percaya padamu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa takut, dengan ketidakpastian yang terus menghantuiku." Dia menggenggam tanganku dengan erat, mencoba memohon. "Alin, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Ini adalah kesalahanku, dan aku akan berjuang untuk membuktikan bahwa aku hanya ingin kamu." Aku menarik tanganku perlahan. "Kau bilang kamu mencintaiku, Radit. Tapi cinta itu harus dibangun dengan kepercayaan, bukan hanya kata-kata." Radit tampak sangat terpukul mendengar ucapanku. "Aku tahu. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali." Aku menatapnya dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. "Aku butuh waktu, Radit. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak bisa terburu-buru membuat keputusan." Radit mengangguk, wajahnya dipenuhi rasa kesedihan. "Aku akan menunggu, Alin. Apapun keputusanmu, aku akan menerima dan menghormatinya." Aku berdiri, berbalik pergi meninggalkannya di kafe itu. Sore itu, angin terasa lebih dingin, dan hatiku semakin berat. Aku tahu, keputusan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang untuk menemukan jawaban yang sebenarnya. Beberapa minggu berlalu, dan meski aku terus berusaha untuk memberi ruang bagi diriku sendiri untuk berpikir, keraguan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku bertemu Radit, rasa tidak aman itu kembali muncul, terutama saat aku mengingat Desi yang masih terus menghubunginya. Meskipun Radit berjanji akan menghindari Desi dan fokus pada hubungan kami,
Perasaan tidak percaya itu sulit untuk hilang begitu saja. Aku juga mulai merasa ada sesuatu yang semakin menjauh dalam diri Radit. Ketegangan antara kami semakin terasa. Dia yang dulu selalu penuh perhatian, kini tampak lebih pendiam dan terpisah. Bahkan ketika kami menghabiskan waktu bersama, aku merasakan jarak yang tak terkatakan. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengunjungi Satria. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti beban emosional yang kurasakan. Kami bertemu di taman tempat kami sering duduk, menikmati keheningan. Satria menatapku dengan pandangan lembut. "Kamu masih bingung, ya?" tanyanya setelah mendengar ceritaku. Aku mengangguk pelan. Aku ingin percaya padanya, Sat. Aku benar-benar ingin. Tapi setiap kali aku merasa segalanya mulai membaik, aku kembali dihantui oleh ketidakpastian. Satria menarik napas panjang. "Alin, aku tidak bisa memberimu jawaban yang pasti. Tapi kamu harus ingat satu hal. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Cinta memang harus dibangun dengan kepercayaan, tapi kepercayaan itu juga harus didasarkan pada kejujuran. Jika Radit benar-benar mencintaimu, dia harus bisa memberikanmu itu. Tanpa kejujuran, tidak ada yang bisa tumbuh." Kata-kata Satria semakin menambah keraguan di hatiku. Aku merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan pengkhianatan. Namun, keesokan harinya, Radit datang menemuiku. Wajahnya tampak serius, bahkan cemas. "Alin, aku tahu aku tidak bisa lagi membuat alasan untuk diriku sendiri. Aku harus jujur padamu. Desi, dia hamil." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Seperti ada beban besar yang jatuh di atas bahuku. "Apa maksudmu?" Suaraku bergetar. "Desi hamil, Alin," katanya. Matanya penuh penyesalan. Aku bingung. Aku merasa tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku janji, aku tidak akan membiarkan ini merusak hubungan kita. Hatiku serasa dihantam badai. Aku merasa sangat dikhianati, bukan hanya oleh Radit, tetapi juga oleh kenyataan yang baru saja aku dengar. Radit tidak hanya menyembunyikan masa lalunya, tapi dia juga terlibat dalam sebuah situasi yang jauh lebih rumit dan menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. Aku menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. "Radit, aku butuh waktu. Waktu untuk mencerna semua ini." Dia mengangguk, tampak hancur, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata lagi. Saat itu, aku tahu satu hal. Keputusan yang harus kuambil tidak akan pernah mudah. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Aku terperangkap dalam kebingungan yang semakin mendalam. Radit yang dulu aku anggap sebagai seseorang yang bisa aku andalkan, kini terasa jauh dan penuh dengan rahasia. Setiap kali aku bertemu dengannya, hatiku terasa berat, seolah ada tembok besar yang menghalangi kami. Aku mencoba berbicara dengan beberapa teman dekatku, termasuk Satria, untuk mencari perspektif lain. Namun, semakin banyak pendapat yang kudengar, semakin aku bingung. Beberapa berkata, "Kamu harus tetap bertahan, Alin. Radit benar-benar mencintaimu." Namun, yang lainnya berkata, "Jika dia sudah membuatmu meragukan kepercayaannya, mungkin itu pertanda kamu harus pergi." Aku merasa terhimpit antara perasaan cinta dan rasa sakit yang semakin mendalam. Setiap detik yang kuhabiskan bersama Radit terasa seperti berada di persimpangan yang penuh ketidakpastian. Suatu malam, aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang selalu memberiku ketenangan. Taman yang sepi di pinggiran kota. Angin malam yang sejuk menyentuh kulitku, membawa aroma segar dari dedaunan yang rimbun. Aku duduk di bangku taman itu, merenung, mencoba mencari jawaban dari dalam diriku. Tiba-tiba,
Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh, dan ternyata itu adalah Radit. Wajahnya terlihat lelah, seperti sudah berhari-hari tidak tidur. Dia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, hanya menatap ke depan, mengikuti pandanganku yang terarah pada bintang-bintang di langit. "Apa yang kamu cari, Alin?" tanyanya setelah beberapa saat hening. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Semua perasaan yang kusimpan dalam hati terasa begitu berat. Seolah-olah aku membawa beban yang tak bisa kubagikan pada siapapun. Aku mencari jawaban. "Radit," jawabku akhirnya. "Apakah kita masih bisa kembali seperti dulu? Seperti yang kita impikan?" Radit menghela napas panjang, dan aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Aku tahu aku sudah membuatmu terluka, Alin. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri karena itu. Aku berjanji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Desi." Dia hanya kesalahan masa lalu yang seharusnya tidak pernah muncul lagi. Aku menatapnya dengan penuh keraguan. "Lalu, apa yang kamu harapkan dariku? Apakah kamu berharap aku bisa melupakan semuanya begitu saja?" Radit menundukkan kepala, seolah takut aku akan menolaknya. "Aku tidak bisa berharap itu, Alin. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkanmu jika kamu merasa aku tidak pantas untukmu." Hatiku terasa sakit mendengar kata-katanya. "Radit, aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Aku merasa seperti kita terjebak dalam kebohongan ini, dan aku sudah terlalu lelah untuk terus-menerus meragukanmu." Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir. Radit terlihat sangat terpukul, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku merasa seperti sebuah keputusan harus segera diambil. Tetapi entah mengapa, aku merasa semakin bingung. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengambil langkah mundur dari semuanya. Aku tidak lagi menghubungi Radit, dan aku menjauh dari segala hal yang mengingatkanku padanya. Aku berusaha mencari ketenangan dalam diriku sendiri. Namun bayangan tentang Radit dan Desi tetap menghantui pikiranku. Apakah aku terlalu keras pada Radit? Atau, sebenarnya aku hanya takut untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin kami tidak bisa bersama lagi? Suatu sore, aku menerima pesan dari Satria yang mengundangku untuk bertemu di kafe yang biasa kami kunjungi. Dia tampak sangat serius, berbeda dari biasanya. Saat aku duduk di depannya, dia menatapku dengan mata yang penuh perhatian. "Alin, aku tahu kamu sedang berjuang dengan keputusan ini. Tapi aku ingin kamu mendengar satu hal dari aku. Kamu harus memilih untuk bahagia. Apapun keputusanmu, pastikan itu adalah keputusan yang membuatmu damai," katanya dengan nada lembut. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Satria selalu ada untukku, dan dia tahu betul bagaimana rasanya berada di persimpangan yang sulit. "Tapi, Sat," jawabku, "jika aku pergi dari Radit, apakah aku bisa benar-benar bahagia? Atau aku akan terus merindukannya dan menyesali keputusan ini?" Satria tersenyum kecil. "Kamu hanya akan tahu jawabannya jika kamu memberi dirimu kesempatan untuk bergerak maju. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu." Aku merasa seolah sebuah tirai gelap yang membungkus hatiku mulai sedikit terangkat. Mungkin inilah waktunya untuk membuat pilihan, meskipun itu sulit. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu dengan Radit. Aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam kebingungan dan ketidakpastian. Aku butuh jawaban yang jelas, dan aku harus tahu apa yang sebenarnya ada dalam hatinya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian. Radit sudah menungguku di meja,
Wajahnya terlihat cemas. Tanpa banyak kata, aku duduk di hadapannya. Aku sudah memikirkan semuanya, kataku perlahan. Dan aku rasa aku harus pergi dari hubungan ini. Radit terkejut, wajahnya berubah pucat. Alin, aku mengerti kalau ini berat, tapi aku siap berubah. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku menunduk, merasa berat untuk mengucapkan kata-kata itu. Radit, aku masih mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup dengan ketidakpastian ini. Aku perlu waktu untuk diriku sendiri, untuk bisa kembali mempercayai seseorang. Radit memegang tanganku dengan erat, matanya penuh dengan kesedihan. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia, Alin. Jangan tinggalkan aku. Aku menarik tanganku dengan lembut, merasa hatiku hancur. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Radit. Tapi aku tahu aku perlu melangkah sendiri dulu. Dengan perasaan yang penuh kepedihan, aku berdiri dan pergi meninggalkannya di kafe itu. Saat aku berjalan keluar, angin malam menyapa wajahku, dan aku tahu, meskipun ini adalah keputusan yang sulit, aku harus melangkah untuk menemukan kembali diriku yang sebenarnya. Langkahku terasa berat saat aku meninggalkan kafe itu. Aku tidak tahu apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat atau justru sedang menghancurkan segalanya. Radit, dengan semua penyesalannya, terlihat begitu hancur, dan aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang juga runtuh. Namun, entah kenapa, perasaan ini harus kuhadapi. Aku berjalan sendirian menuju parkiran, dengan pikiran yang berputar-putar. Di tengah jalan, ponselku bergetar, menandakan sebuah pesan masuk. Tanpa berpikir panjang, aku membuka pesan itu dan melihat nama pengirim yang tidak kuharapkan, Desi. Halo, Alin. Maaf mengganggu, tapi aku perlu berbicara denganmu. Ini tentang Radit. Aku tertegun, perasaan yang campur aduk mulai menguasai diriku. Apalagi yang Desi ingin katakan padaku, setelah sekian lama, mengapa dia memilih untuk menghubungiku sekarang? Aku segera membalasnya, apa yang ingin kamu bicarakan? Desi mengirim balasan dalam hitungan detik, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang Radit. Aku tahu dia sudah memberi penjelasan, tapi aku tidak bisa terus diam. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang kita. Aku merasa hatiku berdegup kencang. Apakah ini bagian dari alasan kenapa Radit berubah? Apakah Desi memiliki lebih banyak rahasia yang belum terungkapkan? Aku merasa tidak tenang, tapi aku juga penasaran. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk bertemu dengan Desi. Aku harus tahu kebenarannya, atau aku akan terus dihantui oleh ketidakpastian. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah taman yang jarang dikunjungi orang, tempat yang sepi dan tenang. Aku berharap, setidaknya, suasana itu bisa memberikan kejelasan. Saat aku sampai di taman, aku melihat Desi duduk di salah satu bangku panjang. Dia terlihat seperti seseorang yang sudah lama menanggung beban. Dia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya terlihat sedikit lelah, namun matanya berbicara lebih banyak dari yang dia katakan. Ketika aku mendekat, dia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Alin, katanya dengan suara rendah, aku tidak tahu bagaimana harus memulai. Tapi aku rasa kamu berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku duduk di sampingnya, menatapnya tajam. Apa yang sebenarnya terjadi, Desi? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Desi menghela napas, lalu menggeleng pelan. Aku masih mencintai Radit, Alin. Dan aku tahu itu salah. Aku tahu dia sudah bersama kamu.
Tapi aku tidak bisa menahan perasaan itu. Tapi yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih besar yang ingin aku ceritakan kepadamu. Aku mengerutkan kening, merasa curiga. Apa itu? Tanyaku, dengan nada semakin tegang. Desi mengalihkan pandangannya, seperti menimbang apakah dia akan melanjutkan atau tidak. Radit, dia tidak hanya berjuang dengan perasaannya terhadapku. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, Alin. Dia terlibat dalam sebuah masalah yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Aku rasa kamu berhak tahu, karena ini bisa berpengaruh pada hidupmu juga. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Apa maksudmu? Apa yang dia sembunyikan? Desi memandangku dengan mata yang serius, lalu berbisik. Radit terlibat dalam bisnis yang tidak bersih. Aku tahu ini berat, tapi dia sudah terjebak dalam utang yang sangat besar. Dan orang-orang yang berhutang padanya tidak mudah untuk ditolak. Bahkan dia mungkin sudah terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar hatiku. Bisnis gelap? Utang? Radit? Aku tidak bisa mempercayainya. Jadi, kamu bilang Radit terlibat dalam hal-hal kriminal? Desi mengangguk pelan. Ya, Alin. Aku tidak bisa membiarkan kamu terjebak dalam semua ini. Aku tahu seharusnya aku tidak berkata apapun. Tetapi setelah melihat kamu sangat terluka, aku rasa kamu perlu tahu. Ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang hidupmu yang bisa terancam. Radit mungkin sudah terjebak begitu dalam sehingga sulit baginya untuk keluar. Aku duduk terdiam, otakku berputar cepat. Selama ini, aku hanya fokus pada hubungan kami, tanpa menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar. Aku merasa seperti terjebak dalam kebohongan besar. Tidak hanya Radit yang menyembunyikan rahasia dariku, tapi dia juga terlibat dalam dunia yang begitu berbahaya. Desi melanjutkan dengan suara yang penuh penyesalan. Aku bukan ingin membuat semuanya semakin buruk, Alin. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Jika kamu tetap bersama Radit, kamu mungkin akan terjatuh ke dalam dunia yang lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Aku berdiri tiba-tiba, merasa dunia ini begitu tak adil. Jadi, kamu memberitahuku sekarang? Setelah semua ini, apa yang kamu harapkan, Desi? Agar aku meninggalkan Radit begitu saja? Kamu pikir aku mudah terpengaruh dengan kata-katamu? Desi menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan. Tidak, Alin. Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih, tapi kamu berhak tahu. Itu saja. Aku terdiam sejenak, mengumpulkan kekuatanku. Desi bisa saja berbohong. Bisa saja dia sedang berusaha merebut Radit kembali. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ragu. Dia tidak tampak seperti seseorang yang hanya mencari keuntungan. Aku memutuskan untuk pergi dari taman itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Otakku dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan yang belum terjawab. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Radit? Desi? Atau aku hanya terjebak dalam permainan perasaan yang lebih besar dari yang aku bayangkan? Perjalanan pulang terasa sangat berat. Aku merasa seolah-olah aku berada di persimpangan jalan yang penuh dengan belokan tak terduga. Setiap langkahku menuju rumah terasa semakin jauh dari kedamaian yang aku inginkan. Sesampainya di rumah, aku hanya bisa terdiam di depan pintu. Hatiku kacau, penuh dengan pertanyaan yang belum ada jawaban. Pikiran tentang Radit dan Desi terus menghantui. Aku merasa seperti berada di tengah badai, tidak tahu arah yang harus diambil. Aku melemparkan tas ke sofa, lalu duduk dengan kepala tertunduk, mencoba mencerna segala informasi yang baru saja aku dapatkan. Namun, saat aku mulai meresapi kata-kata Desi,
Sebuah suara memanggilku dari belakang. Aku menoleh, dan ternyata Radit sudah berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh dengan kecemasan. "Alin, aku tahu kamu sedang bingung. Aku harus menjelaskan semuanya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan." Tubuhku terasa kaku, hatiku penuh dengan amarah dan kebingungannya. Radit berjalan mendekat, namun aku tidak bergerak. Dia menghela napas panjang, seolah sudah mempersiapkan diri untuk menjelaskan sesuatu yang berat. "Radit, apa benar semua yang Desi katakan?" Tanyaku dengan suara yang serak, berusaha menahan amarah yang mulai membakar dadaku. Radit terdiam sejenak, wajahnya seakan menghindar dari pandanganku. Aku bisa merasakan ketegangan yang sangat dalam. "Alin, aku tidak bisa menjelaskan semuanya dengan mudah. Tapi yang kamu dengar dari Desi, itu benar. Aku terjebak dalam masalah besar," katanya pelan. Aku merasakan dadaku sesak. "Jadi, selama ini kamu menyembunyikan ini dariku? Kamu lebih memilih untuk diam dan membuat aku terjebak dalam kebohongan ini?" Radit menundukkan kepalanya, tampak begitu menyesal. "Aku tidak ingin melibatkanmu dalam hal ini, Alin. Aku tahu aku salah, dan aku tahu aku sudah merusak kepercayaanmu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku berjanji, aku akan keluar dari semua ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan semuanya. Aku tidak bisa menahan diri lagi." Rasa sakit yang selama ini aku pendam muncul begitu saja, meledak tanpa ampun. "Kamu bilang kamu akan keluar dari semua ini? Tapi bagaimana caranya, Radit? Bagaimana caranya aku bisa percaya padamu lagi setelah semuanya yang kamu sembunyikan dariku? Setelah aku tahu bahwa selama ini kamu tidak pernah ada untukku dengan cara yang seharusnya." Radit mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," teriakku, suaraku penuh dengan emosi yang meledak-ledak. "Aku sudah cukup terluka. Cukup sudah Radit. Cukup sudah." Radit mundur sejenak, wajahnya terlihat bingung dan terluka. "Alin, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku tidak bisa memaksa kamu untuk percaya lagi. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali." "Bagaimana bisa aku percaya padamu lagi?" jawabku dengan suara yang lebih rendah, penuh kepedihan. "Kamu sudah merusak segala hal yang aku percaya. Kita sudah berjalan begitu jauh, dan kini kamu baru mengungkapkan kebenaran. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi, Radit. Aku takut aku akan terus hidup dengan kebohongan ini, dan aku tidak bisa lagi." Radit menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, Alin. Tapi aku akan terus berjuang untuk mendapatkan kepercayaanmu, apapun yang terjadi." Aku merasakan beratnya perasaan yang menghimpit hatiku. Setiap kata yang keluar dari mulut Radit terasa seperti pedang yang menusuk. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin melarikan diri, tapi aku hanya bisa menangis. Selama ini aku berjuang untuk mempertahankan hubungan ini, meskipun aku merasa semakin jauh darinya. Dan sekarang, setelah semuanya terungkap, aku merasa seperti kehilangan arah. Setelah beberapa saat hening, aku berdiri dan melangkah ke pintu. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Radit," kataku dengan suara serak. "Aku butuh waktu untuk berpikir, waktu untuk mencari tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi atau tidak. Aku butuh waktu untuk diri aku sendiri." Radit hanya bisa berdiri, menatapku dengan wajah penuh penyesalan. "Aku akan menunggumu, Alin. Aku akan menunggu hingga kamu siap." Tanpa mengatakan apapun lagi, aku keluar dari rumah itu.
Aku berjalan di malam yang sunyi, di bawah langit yang gelap. Angin malam terasa menusuk, tapi tidak sebanding dengan rasa sakit yang aku rasakan di dalam hatiku. Setiap langkah terasa begitu berat, namun aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu apakah aku sedang membuat keputusan yang benar, atau hanya melarikan diri dari kenyataan yang terlalu sulit untuk diterima. Di tengah malam yang hening itu, aku teringat kata-kata Desi yang terus mengiang di kepalaku. Jika kamu tetap bersama Radit, kamu mungkin akan terjatuh ke dalam dunia yang lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Aku tidak tahu apakah itu hanya ketakutan atau kenyataan yang harus kuhadapi. Yang aku tahu, aku harus memilih. Tetapi apakah aku siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi? Aku berjalan lebih cepat, berusaha melarikan diri dari kebingungan ini. Namun, entah kenapa, di tengah ketidakpastian ini, aku merasa seperti sedang berada di ujung jurang yang begitu dalam. Langkahku semakin cepat seiring dengan gelisahnya pikiran yang semakin kacau. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, namun tubuhku seolah-olah bergerak tanpa kendali, hanya dipandu oleh perasaan yang bercampur aduk, marah, kecewa, dan bingung. Setiap langkah terasa seperti menambah beban di pundakku. Kenapa hidupku tiba-tiba menjadi seberat ini? Kenapa aku harus terjebak dalam dunia penuh kebohongan dan rahasia yang tak pernah ku ketahui? Aku berhenti di tepi jalan, menghirup udara malam yang dingin. Jantungku berdebar cepat, dan dadaku terasa sesak. Rasanya semua yang ada di sekitarku menjadi kabur. Semuanya bercampur dalam kekacauan. Aku bisa mendengar suara angin yang berdesir di daun-daun pohon. Namun suara hatiku lebih keras, berteriak penuh kebingungan dan kekecewaan. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Aku tahu siapa yang menghubungiku. Hanya satu orang yang aku ingin hindari malam ini, Radit. Tapi entah kenapa, aku merasa ada semacam dorongan untuk menjawabnya. Meskipun hatiku penuh dengan perasaan yang bertolak belakang. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat ponsel dan menatap layar. Radit, aku berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Alin, tolong dengarkan aku. Aku tahu kamu ingin lari dari semua ini, tapi kamu harus tahu, aku akan berjuang untuk kamu. Aku tidak akan menyerah. Suara Radit terdengar begitu terburu-buru dan penuh harap. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Kamu pikir aku bisa begitu saja menerima semua kebohongan ini, Radit? Kamu pikir aku bisa melupakan semuanya? Kamu tahu apa yang aku rasakan? Aku merasa dibohongi, ditinggalkan, dan sekarang kamu muncul dengan penjelasan yang bahkan lebih membuat aku bingung. Aku mulai menangis, suara tenggelam dalam isakan. Kenapa aku harus terus hidup seperti ini? Kenapa aku harus terus menderita dengan rahasia dan kebohongan? Di sisi lain, Radit terdiam sejenak, dan aku bisa merasakan betapa dalam penyesalan yang dia rasakan. Aku tahu aku sudah salah, Alin. Aku sudah merusak semuanya. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tahu itu tidak mudah. Aku sudah terlalu jauh terjebak dalam masalah ini, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari semuanya tanpa melibatkan kamu. Jadi, kamu memilih untuk terus membiarkanku terjebak, Radit? Jawabku dengan amarah yang membuncah. Kamu memilih untuk membiarkan aku terjun ke dalam dunia yang kamu sembunyikan, hanya untuk melindungi dirimu sendiri. Aku bukan mainan, Radit. Aku bukan pilihan yang bisa kamu buat sesuka hati. Radit terdengar panik di ujung sana. Alin, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak bisa mengungkapkan semuanya sekarang, karena ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Aku tidak ingin melibatkanmu,
Tapi aku takut ini akan merusak kita lebih jauh lagi jika aku tidak jujur. Aku tidak bisa lagi mendengarkan kata-kata itu. Rasa kecewa dan amarah membuat mataku dipenuhi dengan air mata yang tak bisa kutahan. Kamu tidak ingin melibatkan aku, tapi kamu sudah melibatkan aku sejak awal, Radit. Sejak pertama kali kita bersama, aku sudah terlibat dalam kebohonganmu. Aku sudah terjebak, dan sekarang, aku merasa seakan-akan aku hanya bayangan dalam hidupmu. Kamu tidak pernah benar-benar ada untuk aku. Suara tangisku semakin keras, dan aku tidak bisa menahannya lagi. Aku merasakan setiap tetes air mata yang jatuh, menghujam dalam hatiku yang sudah terluka parah. Aku lelah, Radit. Aku lelah hidup dalam bayang-bayang kebohonganmu. Aku lelah harus selalu menahan perasaan ini. Aku tidak bisa lagi bertahan seperti ini. Radit tetap diam, dan aku tahu dia bisa merasakan betapa dalam luka yang ada di hatiku. Namun, meskipun begitu, aku tidak bisa terus berada dalam hubungan yang tidak memberi apa-apa selain rasa sakit. Aku butuh waktu, Radit. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku berkata pelan, namun tegas. Aku akan menunggumu, Alin. Jawabnya, suara Radit sekarang terdengar lemah, penuh keputusasaan. Aku akan terus berjuang, walau aku tahu itu mungkin sudah terlambat. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Rasanya seperti ada sebuah beban berat yang terlepas dari pundakku, meskipun hatiku masih penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan. Aku berjalan tanpa arah, tak tahu kemana aku akan pergi. Yang aku tahu hanyalah aku harus menjauh dari semua ini, setidaknya untuk sementara waktu, agar aku bisa bernapas. Akhirnya, aku sampai di sebuah jembatan kecil yang menghubungkan dua sisi kota. Aku berhenti di tepi jembatan, menatap ke arah air yang mengalir dengan tenang di bawahnya. Meskipun tenang, air itu tetap bergerak ke arah yang tak bisa dibalikkan. Sama seperti hidupku, aku merasa seperti aku terperangkap dalam arus yang kuat, tak bisa kembali, tak bisa mengubah apapun. Aku duduk di tepi jembatan itu, merenung dalam kesendirian. Rasanya seperti dunia ini terlalu besar untuk seorang diri, tapi aku harus belajar untuk menghadapinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali kepada Radit atau melanjutkan hidupku sendiri. Tapi aku tahu satu hal, aku harus menemukan diriku sendiri terlebih dahulu. Sebelum aku bisa membuat keputusan apapun tentang hubungan ini, di bawah cahaya bulan yang remang-remang, aku hanya bisa memejamkan mata, berdoa agar waktu memberikan jawaban yang jelas, jawaban yang bisa membuat aku kembali percaya, entah kepada Radit atau diriku sendiri. Di malam yang sunyi itu, aku merenung dalam keheningan. Waktu terus bergerak, dan aku sadar bahwa hidupku tidak bisa terus terjebak dalam kenangan dan kebohongan yang ada. Perasaan marah, kecewa, dan terluka memang membekas, namun aku tahu, jika aku terus hidup dalam bayang-bayang itu, aku hanya akan semakin tenggelam. Aku menatap langit yang gelap, sesekali ditemani oleh gemerlap bintang yang jauh di sana. Aku merasa seperti satu dari sekian banyak bintang yang berkelip di malam itu. Terkadang terlihat jelas, namun sebagian besar tersembunyi di balik awan. Aku merasa begitu kecil dan terasing, namun aku juga tahu, setiap bintang punya peran dan tujuannya sendiri. Radit, suami yang aku cintai, adalah bagian dari masa laluku, yang mungkin tak bisa lagi kembali seperti semula. Aku tidak bisa terus-menerus menyimpan beban ini. Aku tidak bisa terus terjebak dalam perasaan yang membuatku semakin rapuh. Mungkin benar, aku perlu waktu,
Aku perlu melangkah sendiri untuk menemukan siapa diriku tanpa mengandalkan siapapun. Aku ingin sembuh, aku ingin menjadi diriku sendiri, tanpa bergantung pada masa lalu yang menyakitkan. Beberapa hari setelah itu, aku menghubungi Radit untuk berbicara. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku sudah siap. Aku harus menutup bab ini dengan cara yang tidak membuatku hancur. Ketika kami duduk berdua, aku merasakan keheningan yang begitu berat, seakan-akan dunia berhenti sejenak. Radit, aku memulai, suara tertahan, namun tegas. Aku sudah berpikir panjang. Aku butuh waktu yang lama untuk memahami semuanya. Aku butuh waktu untuk sembuh, untuk melepaskan semua rasa sakit ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu sekarang, aku harus melangkah sendiri. Radit memandangku dengan mata yang penuh penyesalan, namun juga penuh harapan. Alin, aku sangat mencintaimu. Aku akan terus berjuang untuk kita, untukmu. Air mata mulai mengalir di pipiku, namun kali ini aku merasa lebih ringan. Aku tersenyum dengan lemah. Mencintai bukan hanya soal bertahan, Radit. Mencintai juga berarti tahu kapan harus melepaskan, meskipun itu sangat menyakitkan. Aku bukan lagi wanita yang sama yang dulu, dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali kepada kamu. Aku hanya tahu, aku harus kembali kepada diriku sendiri dulu. Radit menundukkan kepalanya, seakan menerima kenyataan itu. Dia sudah tahu, sama sepertiku, bahwa terkadang, cinta tidak selalu berarti bersama. Ada saat-saat di mana kita harus berpisah, untuk menemukan jalan yang lebih baik. Kami saling berdiam diri untuk beberapa saat, meresapi semua kata-kata yang telah terucap. Tanpa ada kata-kata yang terucap lagi, aku berdiri, meninggalkan ruangan itu, dan langkahku terasa lebih ringan, meskipun hatiku tetap terluka. Ini bukan akhir yang indah, namun ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Pemulihan yang datang dari diri sendiri. Dunia ini begitu luas, begitu penuh dengan kemungkinan, dan meskipun aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku, aku percaya, hidupku masih punya arti. Aku akan terus berjalan, meskipun perlahan, meskipun dengan air mata, karena aku tahu suatu saat nanti, aku akan menemukan kebahagiaanku lagi. Dan untuk kalian, siapapun yang membaca kisah ini, ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pelajaran. Terkadang, kita harus berani melepaskan untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Jangan biarkan diri kalian terperangkap dalam hubungan atau masa lalu yang membuat kalian tidak bahagia. Percayalah, waktu akan menyembuhkan, dan kalian akan lebih kuat dari sebelumnya. Jangan takut untuk memilih diri sendiri. Jangan takut untuk melangkah walaupun itu berarti berpisah. Karena kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Selamat berjuang untuk kalian semua yang sedang berjuang. Semoga kalian menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Dengan cinta dan harapan,